Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, pengantar ekonomi dan pengantar manajemen. Ya, jadi di bab 2 ini kita akan membahas tentang konsep of manager, organisasi culture and the environment. Ya, jadi bagaimana organisasi budaya organisasi dan juga lingkungan. Learning outcome dari bab ini kita akan membahas tentang seberapa besar kontrol dari manajer, bagaimana pengaruh budaya di dalam perilaku atau action atau kegiatan dari manajerial, dan juga bagaimana jenis culture can manage with, jadi apa sih jenis-jenis atau budaya atau jumlah budaya yang dapat manajer ciptakan, dan juga apa pengaruh dari lingkungan terhadap manajer. Nah, seberapa besar kontrol dari seorang manajer itu? Nah, dari ekonomi, dari beberapa pandangan, ya, dari kalau kita terjemahkan bahwa dari pandangan yang maha kuasa di sini, ya, jadi dari pandangan pemilik atau pandangan dari yang lebih luas, jadi bahwa di sini bahwa manajer itu secara langsung bertanggung jawab pada kegagalan atau kesuksesan dari sebuah organisasi. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah seorang manajer. Nah, karena apa? Karena kualitas dari organisasi itu ditentukan oleh kualitas dari manajer. Nah, jadi manajer itu yang paling bertanggung jawab, ya, jadi bertanggung jawab pada kinerja organisasi dan juga baik dan buruknya organisasi, kinerja organisasi secara langsung itu yang mempengaruhi terhadap organisasi. Jadi di sini manajer itu merupakan yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja dari organisasi, baik gagal maupun berhasilnya dari organisasi itu. Itu dari satu sisi. Nah, dari sisi lainnya, dari secara simbolis itu bahwa manajer itu hanya terbatas pada substansi organisasi atau outcome dari organisasi itu atau hasil dari organisasi itu, karena ditentukan oleh sejumlah faktor yang tidak bisa dikontrol. Ya, jadi bahwa kemampuan seorang manajer itu juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Ya, jadi misalkan dari variabel ekonomi, ada konsumen, ada government policy, ada kompetitor, industri condition atau kondisi industri, teknologi, dan juga dari aksi-aksi manajer yang dia lakukan. Nah, di sini manajer itu hanya sebagai simbol dari kontrol dari kegiatan yang mereka lakukan. Jadi bisa saja kegagalan sebuah organisasi itu dipengaruhi oleh ekonomi. Jadi misal ketika keadaan ekonomi kita sedang mengalami resesi, misalnya, kinerja organisasi ini mengalami penurunan. Ya, ini bisa saja atau customer yang sudah mulai beralih ke organisasi lain atau perusahaan lain, sehingga bisa mengakibatkan penurunan dari kinerja dari organisasi. Nah, di sini bahwa parameter dari manajer di sini, dari dua pandangan di sini, maka ada lingkungan organisasi dan juga budaya dari organisasi. Di sini ada namanya manajer discretion. Jadi manajer itu di antara dua-duanya itu. Jadi dia dari lingkungan organisasi dan juga budaya dari organisasi. Ini parameternya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, ya, jadi bahwa budaya organisasi itu merupakan sesuatu yang
dipercaya, yang menjadi kepercayaan atau sesuatu yang diugemi istilahnya di dalam organisasi itu. Jadi yang bersifat menyeluruh atau bersifat secara keseluruhan. Nah, yang berlaku di dalam organisasi itu. Jadi yang apa itu mengatur bagaimana karyawan itu bertindak atau melakukan apa itu kegiatannya. Jadi di sini bagaimana mereka itu berperilaku, jadi atau melakukan sesuatu di area perusahaan itu, mulai dari nilai, simbol-simbol, ritual, dan juga praktik. Ya, jadi kalau Anda mungkin baca di beberapa perusahaan, misalkan yang paling gampang, misalkan Anda buka websitenya BNI, websitenya BRI, misalkan di situ nanti ada namanya budaya kerja. Nah ini merupakan value atau simbol ritual dan praktik yang ada di dalam organisasi atau budaya dalam organisasi tersebut. Nah, jadi implikasinya bahwa budaya itu merupakan persepsi, budaya itu yang sesuatu yang bisa di-sharekan atau disebarluaskan, lalu juga budaya itu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan di area itu atau budaya kerja di situ. Nah, implikasinya seperti itu. Nah, dimensi dari organisasi itu bahwa attention to detail. Jadi lalu ada outcome orientation, ada people orientasi, ada team orientasi, fleksibilitas, stabilitas, dan juga inovasi dan juga restoratif. Jadi ini merupakan budaya-budaya organisasi, dimensi dari budaya organisasi itu. Ya, di sini misalkan membutuhkan perhatian atau perhatian sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi ada apa sih ketika seseorang itu masuk ke situ tuh apa yang harus dia lakukan atau budayanya seperti itu. Dan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi budaya dalam organisasi tersebut. Jadi ketika seorang karyawan itu masuk, maka dia harus mengikuti budaya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, ini ada dimensi-dimensinya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh misalkan apakah organisasi satu dengan organisasi yang lainnya itu berbeda, ya tentu berbeda. Nah, jadi budaya di masing-masing apa itu organisasi itu memiliki perbedaan. Nah, misalkan kita lihat kalau Anda misalkan pergi ke Auto 2000, di sana budayanya ketika memasuki ruangan, ketika karyawan masuk itu harus ucap salam dan berdoa. Misalkan kalau yang Muslim ketika memasuki auto, misalkan auto 2000 harus ucap Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Atau misalkan di perusahaan-perusahaan perbankan ada namanya misalkan doa pagi sebelum mereka melakukan pekerjaan. Ini contoh-contoh budaya organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atau misalkan ketika Anda sekolah dulu setiap hari Senin harus upacara bendera. Nah, itu merupakan salah satu budaya di dalam organisasi. Tapi ketika Anda memasuki apa ini perkuliahan, misalkan dunia kampus, misalkan nggak harus setiap Senin melakukan upacara bendera. Nah, ini contoh-contoh perbedaan dari organisasi satu dengan organisasi lainnya. Nah, di sini ada beberapa apa ini keunggulan atau beberapa hal yang berbeda. Jadi sesuatu yang bertolak belakang antara strong and weak culture, atau budaya yang kuat dan budaya yang lemah. Nah, kalau budaya yang kuat itu merupakan kunci dari nilai-nilai itu secara luas itu disebarluaskan. Dan ini berpengaruh secara kuat di dalam organisasi itu atau anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, biasanya itu kekuatan dari budaya itu dipengaruhi oleh misalkan size atau ukuran dari organisasi itu, umur organisasi itu, ada rate of employee turnover-nya, ada dari strength of original culture-nya, ada culture value and belief-nya, clarity of culture culture value and belief. Nah, ini itu yang mempengaruhi dari budaya dan organisasi. Tentunya ini
akan berbeda ketika kita ada weak culture di dalam organisasi. Nah, keuntungan dari strong culture itu apa? Nah, keuntungannya adalah create a strong employee commitment to the organization. Jadi menciptakan komitmen yang kuat pada organisasi. Jadi menciptakan apa itu komitmen karyawan yang kuat di dalam organisasi. Nah, ini juga nanti akan berimbas pada saat rekrutmen dan juga sosialisasi atau pengenalan di dalam karyawan-karyawan baru tersebut. Juga ini juga akan meningkatkan kinerja organisasi secara luas dan menjadi sebuah insting dan juga apa itu inisiatif dari employer-nya. Jadi itu ketika budaya itu kuat, jadi akan lebih cepat atau meningkatkan kinerja dari organisasi itu. Nah, di dalam sebuah budaya nanti ada namanya subbudaya atau subculture. Nah, di dalam organisasi itu lebih didominasi oleh budaya. Nah, di situ nanti ada budaya. Kalau subbudaya itu seperti departemen. Jadi kalau kita membahas tentang organisasi, misalkan kita anggap saja organisasi itu hikmah atau budaya itu misalkan hikmah. Nah, subbudaya itu misalkan departemen atau fakultas kemudian bisnis seperti itu. Nah, di sini dari apa itu lebih ditentukan dari segi geografi dan juga yang lain. Nah, subbudaya di sini masuk ke dalam core value, jadi masuk ke dalam budaya tersebut, tapi lebih didominasi oleh kultur dan juga nilai-nilai tambahan yang unik dari anggota subculture tersebut. Jadi contohnya misalkan yang menjadi budaya itu apa sih? Ya, jadi yang menjadi budaya itu misalkan kalau kita membahas tentang budaya Jawa misalkan, atau apa ini ya anggap aja budaya misalkan budaya Jawa. Nanti sub budayanya apa? Misalkan religion. Jadi, misalkan di religion itu atau di agama itu kan ada lebih nilai-nilai yang uh, apa itu yang lebih yang unik dari penganut-penganutnya. Contoh kalau di Islam itu nanti ada apa itu value unik yang berbeda misalkan dibandingkan dengan non muslim. Ini seperti itu. Tapi budaya yang bersama misalkan budaya berbuat baik, budaya budaya berbuat baik itu misalkan di apa ini di agama misalkan oh kalau di Islam misalkan harus ada misalkan ada zakat, ada infak, sedekah dan sebagainya. Di non muslim pun juga akan ada. Ini budayanya seperti itu. Budayanya misalkan oh budaya Jawanya atau berbuat baik. Nah, ini seperti itu contoh yang paling gampang itu ketika Anda apa itu ingin mengetahui budaya itu seperti apa. Nah, budaya organisasi itu merupakan atau sumber budaya dari organisasi itu merupakan dari past practice, jadi past practice of organization. Jadi apa ini praktek-praktek budaya masa lalu, lalu dari pemilik organisasi tersebut. Jadi sumbernya bisa dari situ. Jadi misalkan apa ini pas praktis itu misalkan oh kalau apa ini budaya misalkan budaya kita apa itu upacara setiap hari Senin gitu. Nah budayanya setiap hari oh hormat kepada bendera. Nah, itu tujuannya apa misalkan untuk lebih menumbuhkan cinta kepada tanah air. Ini merupakan pas organisasi seperti itu. Oh, kalau dulu ada pengajaran tentang bendera itu apa sih? Oh, kalau kita hormat kepada bendera itu lebih meningkatkan kepada kecintaan kita terhadap air. Ini misalkan perspektif organisasi itu seperti itu.
berikutnya, lalu keberlanjutan dari budaya organisasi itu kemudian melalui rekrutmen of employer. Jadi kita melakukan istilahnya rekrutmen dari karyawan, siapa yang kita rekrut, lalu budaya dari top management dan juga sosialisasi kepada employer untuk membantu mereka beradaptasi dengan budaya. Nah, ini merupakan kontinuitas dari budaya organisasi itu seperti itu. Nah, bagaimana karyawan itu belajar budaya itu melalui dari cerita, ritual, materi simbol dan language. Ini beberapa cara bagaimana seorang karyawan itu mempelajari budayanya di dalam organisasi. Itu bisa dari cerita-cerita atau ritual yang dilakukan, materi simbol dan juga bahasa yang digunakan. Nah, bagaimana manajer itu budaya itu berpengaruh pada manajer. Jadi budaya itu memiliki pengaruh pada manajer itu ketika manajer itu melakukan aksi. Ya, jadi bagaimana ketika manajer itu berperilaku dalam organisasi itu harus membawa budaya organisasi itu. Jadi budayanya apa? Lalu juga aktivitas organisasi itu mempengaruhi atau nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu. Jadi intinya adalah simple rule of getting ahead in organization, itu merupakan aturan-aturan utama yang dijunjung tinggi dalam organisasi itu. Jadi find out what organization reward and do those things. Ya. Jadi itu pada intinya. Nah, lalu juga manager decision affected by culture. Jadi bahwa keputusan-keputusan manajer itu dipengaruhi oleh budaya, mulai dari perencanaan, organisasi, trading, dan controlling. Jadi ini akan memiliki pengaruh semuanya, akan berpengaruh semua terhadap apa yang dilakukan seorang manajer itu. Nah, lalu yang berikutnya, jadi yang berikutnya apa sih yang dihadapi karena organization culture as a manager. Jadi apa sih yang akan dihadapi seorang manajer itu, apa yang akan dihadapi. Ya, jadi kalau kita membahas tentang etika culture, jadi kita menciptakan etika di dalam budaya itu ada namanya high risk tolerance. Jadi tingkat toleransinya itu tinggi. Jadi high risk tolerance, jadi resikonya kepada toleransi lebih tinggi. Lalu kita moderate agresif, jadi kita itu moderatnya itu lebih rendah. Lalu fokus pada min, arti, atau hasilnya. Nah, ini kalau kita ingin membangun budaya itu seperti ini, kita tidak boleh toleran. Nah, jadi seperti itu kita harus lebih tidak menilai. Lalu pikiran-pikiran yang berat itu lebih rendah. Jadi fokusnya kepada hasil. Kalau kita ingin menciptakan sebuah etika, jadi contohnya misalkan kalau kita membuat etika itu budaya atau etika kepada orang tua, kita tidak boleh jangkar istilah. Maka apa? Kita harus benar-benar kuat menjaganya, tidak ditolerir ketika kita misalkan jangkar pada orang tua, maka kita harus akan memperoleh punishment. Nah, ini contohnya kalau kita ingin menciptakan yang namanya etik, dan tidak boleh ada istilahnya berat, itu bikin yang terbuka, tidak. Kalau kita ingin menciptakan budaya inovatif, maka kita harus ini ya, jadi harus menciptakan namanya yang tantangan, kebebasan, lalu budaya percayaan, keterbukaan, lalu waktu untuk ide-ide tertentu.
Nah, lalu ada playfulness atau humor, dilakukan secara humor. Lalu ada konflik resolution, jadi penyelesaian konflik, lalu debat, tidak stalking. Nah, ini kalau kita ingin menciptakan budaya inovatif, maka kita harus menciptakan hal-hal seperti ini. Jadi tidak bisa kita menciptakan sebuah inovasi itu dengan seperti kita membuat budaya etika, tidak bisa. Maka bedanya seperti itu. Kalau kita ingin menciptakan budaya yang kental, maka apa? Kita menciptakan etika itu. Tapi kalau kita ingin menciptakan budaya yang inovatif pada organisasi kita, maka hal ini yang harus dilakukan. Mungkin Anda bisa melihat ya, kalau kita lihat di perusahaan startup, misalkan di Gojek, di Grab, atau di Google, atau Anda mungkin bisa lihat apa ini di perusahaan-perusahaan kekinian. Nah, Anda lihat dari baju yang dikenakan saja. Misalkan baju yang dikenakan kecenderungan misalkan lebih bebas, pakai kaos, tempat-tempatnya itu di apa ini didesain sedemikian rupa yang bisa menciptakan ide-ide. Lalu ada tempat-tempat untuk apa ini bermain, atau tempat olahraga di dalam kantor itu. Tapi kalau kita lihat di lain perusahaan, di lain perusahaan, misalkan di BUMN, itu kan lebih kepada misalkan pakaiannya lebih formal, ada istilahnya unggah-ungguh yang harus dilakukan. Nah, ini contoh-contoh saja, misalkan perbedaan budaya perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu berbeda. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan pemerintah itu lebih kepada etika dan culture di sini. Dan kalau perusahaan-perusahaan kekinian itu lebih mementingkan pada inovatif culture tadi. Ini suatu hal yang menciptakan perbedaan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, itu ada budaya. Nah, tips for manager ya, jadi untuk kita menciptakan lebih apa ini creating more ketika culture itu kita lebih harus bisa menciptakan yang namanya visible role model. Jadi kita harus bisa memberikan sebuah role model. Jadi model itu seperti apa? Seperti apa role model di perusahaan itu seperti apa. Lalu kita mengkomunikasikan tentang etika expectation. Jadi kita mengkomunikasikan atau menyampaikan dari ekspektasi atau keinginan kita dari dibentuknya etika tersebut. Lalu kita menyediakan yang namanya etika training. Lalu kita memberikan reward etika X dan punishment etika once. Jadi kita memberikan reward kepada orang-orang yang atau kepada karyawan yang sudah melakukan apa itu budaya etika itu dengan baik, atau memberikan punishment atau hukuman kepada yang tidak melakukan. Lalu kita juga menyediakan yang namanya, atau manajer harus menyediakan yang namanya protective mechanism. Ya, jadi sehingga employer atau karyawan itu bisa mendiskusikan etika dilema atau dilema dengan etika, dan juga memberi laporan unethical via report field. Ya, jadi dia bisa melaporkan perilaku etika tanpa harus dia merasa takut. Nah, ini tips bagi manajer bagaimana ketika dia itu harus menciptakan budaya budaya etika itu. Nah, lalu yang berikutnya, karena organisasi culture issue, ya, jadi creating customer responsive culture. Jadi bagaimana kita menciptakan customer atau apa itu, creating customer itu lebih pada mementingkan kepada karyawan, kepada konsumen, dan juga kita menciptakan budaya yang responsif. Jadi kita harus mulai dari ketika kita merekrut karyawan. Ya, jadi tipe-tipe karyawan seperti apa. Nah, kita harus memiliki have rigid rules, aturan-aturan yang rigid, aturan-aturan yang jelas, prosedur dan juga regulasi. Nah, itu harus ada, dan juga kita use with the spirit employment of employer. Jadi kita harus memberdayakan karyawan, lebih memberdayakan kepada karyawan. Kita harus
membudayakan juga tentang kemampuan untuk lebih mendengarkan keluhan dari konsumen, keluhan dari karyawan, keluhan teman sejawat dan sebagainya. Nah, lalu juga kita harus menyediakan tentang harus atau aturan bagi karyawan, dan juga kita harus juga concession dan juga caring employees tadi. Jadi kita juga harus memiliki konsensus terhadap apa itu karyawan. Lalu yang berikutnya di top ini, yang pertama bahwa kita ada lingkungannya, jadi ada lingkungan. Di sini kita akan bisa melihat define the external environment. Jadi lingkungan itu akan mempengaruhi organisasi. Jadi budaya organisasi itu akan dipengaruhi konsep the organization that potential can affect organization performance. Jadi jangan lupa bahwa lingkungan itu akan sangat mempengaruhi dari budaya organisasi itu. Lalu juga komponen dari lingkungan eksternal itu bisa bersifat spesifik maupun bersifat secara general atau bersifat secara umum. Jadi kalau spesifik itu misalkan berpengaruh secara langsung pada organisasi, kalau secara general atau umum itu bisa berupa lingkungan ekonomi, sosial culture, politik, demografi, teknologi, dan juga kondisi secara global. Dan ini akan mungkin mempengaruhi dalam organisasi. Nah, ini merupakan komponen secara eksternal dari lingkungan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambarannya lingkungan eksternal maupun lingkungan secara spesifik dalam organisasi itu. Jadi organisasi itu akan dipengaruhi oleh ini semua. Jadi secara apa ini? Secara spesifik maupun secara eksternal. Dan organisasi itu akan selalu dilingkupi ini semua. Nah, lingkungan secara umum itu ada kondisi ekonomi. Ya, jadi kalau kondisi ekonomi ini bisa pengaruh dari suku bunga, lalu ada rata-rata inflasi, atau tingkat inflasi, perubahan pendapatan, lalu harga saham, inflasi harga saham, dan juga the general business cycle. Jadi apa itu perputaran bisnis secara umum dan juga hal-hal lain. Lalu ada local political condition, jadi bisa dipengaruhi juga oleh apa itu kondisi politik dan hukum. Lalu juga lingkungan secara umum itu ada namanya social culture condition. Jadi ada kondisi social culture dan juga demographic condition. Jadi di sini ada misalkan populasi itu kita demografi kan maksudnya populasi, ada gender, ada umur, ada tingkat pendidikan, geografi, income, dan juga jumlah keluarga, dan juga pengaruh teknologi, kondisi teknologi, dan juga dipengaruhi oleh kondisi secara global. Nah, ini akan mempengaruhi seluruh budaya dalam organisasi. Nah, lalu bagaimana lingkungan itu berpengaruh terhadap manajer? Jadi di sini lingkungan itu bisa tidak apa itu menentu, jadi bisa saja tidak terprediksi. Nah, jadi makanya di sini seorang manajer itu harus memiliki pengetahuan yang luas untuk mampu untuk memprediksi perubahan terhadap lingkungan di dalam organisasi. Contohnya misalkan ketika kita bisa melihat, oh ini akan terjadi resesi, indikatornya apa, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini manajer harus tahu, harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan organisasi atau minimal bisa bertahan ketika di masa krisis. Nah, ini ada beberapa lingkungan metrik, ya, misalnya metrik itu ada ketika stabil,
Jadi ketika keadaan itu stabil, lalu apa ketika keadaan itu dinamika atau berubah-ubah. Nah, ini ada 4 sel. Jadi Anda bisa pelajari di buku ini. Lalu ada stakeholder relationship, hubungan stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah semua orang yang memiliki kepentingan di dalam organisasi itu. Jadi bahwa ini akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan dan action yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, kenapa why manage stakeholder relationship? Jadi kenapa kita harus mengelola hubungan dengan apa ini stakeholder? Karena stakeholder itu can lead to improve organization performance. Karena stakeholder itu bisa meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Bayangkan ketika Anda seorang manajer tidak memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder, jadi pasti akan terjadi yang namanya konflik of interest yang akan mengakibatkan penurunan dari organisasi itu. Makanya sangat penting kita untuk melakukan hubungan kerjasama atau hubungan dengan stakeholder itu. Nah, ini dengan manajer atau managing stakeholder relationship atau mengelola hubungan dengan stakeholder itu seperti apa. Nah, jadi kita mengidentifikasi dulu, kita mengidentifikasi organisasi eksternal stakeholder. Jadi stakeholder eksternal kita itu seperti apa. Kita lalu yang berikutnya kita menentukan tentang keuntungan, jadi kepentingan. Jadi kepada kita menentukan kepentingan kita seperti apa. Stakeholder. Jadi kita harus membangun hubungan itu. Lalu kita menentukan seberapa kritis setiap stakeholder eksternal itu dalam organisasi. Kita juga harus menentukan bagaimana mengelola mengatur setiap individu di dalam hubungan dengan stakeholder secara eksternal. Nah, ini merupakan bagaimana kita mengelola hubungan dengan stakeholder itu seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang stakeholder perusahaan itu siapa saja? Di sini ada customer, stakeholder itu ada customer, ada social and political action, kompetitor, ada trade industry association, platform, media, supplier, community, shareholder, dan union, dan juga employer. Nah, ini merupakan stakeholder. Nah, apa sih bedanya dengan shareholder? Shareholder itu pemilik saham. Jadi biasanya kita tuh suka bingung antara stakeholder dan shareholder. Kalau stakeholder itu lebih pada orang-orang atau organisasi yang memiliki kepentingan terhadap organisasi kita. Kalau shareholder itu adalah pemilik atau pemegang saham dalam organisasi kita. Nah, ini bedanya seperti itu. Kadang itu kita suka jumbo antara shareholder dan stakeholder. Nah, di sini summary of implication-nya. Jadi kita bisa mempelajari tentang how much control do manager have. Ya, jadi seberapa besar kontrol yang bisa dilakukan seorang manajer, dan juga apa pengaruh budaya itu dalam managerial action. Jadi kegiatan atau perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manajernya, dan juga apa jenis-jenis dari budaya yang dapat apa itu manajer bahkan atau manajer buat, dan juga apa pengaruhnya lingkungan itu terhadap manajer. Nah, ini merupakan apa ini summary dan implication dari bab ini. Mungkin itu pertemuan pada chapter ini. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa mempelajari bukunya. Di sana nanti ada beberapa case study yang mungkin bisa Anda pelajari untuk bisa lebih memperdalam pemahaman Anda tentang budaya di dalam organisasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.